Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again dengan saya Muhammad Imam Prasojo di pertemuan di pertemuan kelima kali ini kita akan mempelajari tentang control flow. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang input output. Sekarang kita akan mempelajari tentang si control flow ini. Control flow itu apa? Control flow itu alur yang terkontrol gitu. Nah, sebenarnya control flow ini dibagi menjadi dua macam. Ada perulangan dan ada percabangan. Sekarang kita akan mempelajari tentang perulangannya lebih dahulu dan percabangannya kita akan pelajari di minggu atau pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan membuka Microsoft Edge. Sebenarnya terserah kalian mau buka Google Chrome atau Opera atau apapun itu, Mozilla Firefox, terserah, bebas, sama aja sebenarnya. Kalian langsung aja cari GDB, terus enter. Nah, di sini kalian pilih yang paling atas. Pilih yang paling atas. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini, keluarnya akan seperti ini. Pertama, kalian harus select language-nya. Nih, bahasa C, terus yang standar inputnya kalian ubah jadi interaktif konsol, bukan teks ya. Kalau misalnya kalian mau hapus yang ini juga nggak masalah, hapus aja. Biar lebih berapi. Oke. Ini sudah disediakan ya, include integer main. Nah, nanti kita akan melakukan ngodingnya tuh di sini, di dalam si integer main ya. Oke. Perulangan dia memiliki dua macam. Yang pertama tuh ada yang namanya countable loop dan ada yang namanya uncountable loop. Nah, bedanya apa? Countable loop ini itu perulangan yang terhitung gitu. Namanya countable, yang bisa dihitung. Jadi si countable loop ini perulangan yang nantinya itu akan berjalan sesuai dengan kondisi, dimana dia akan berhenti secara otomatis. Sedangkan uncountable loop, dia ini akan terus berjalan unlimited tanpa bisa berhenti, dan kita harus memberhentikannya itu dengan cara manual. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan perintah break untuk memberhentikan secara paksa. Untuk perintahnya apa aja? Perintahnya tuh ada for, ada while, ada do while. Jadi ada 3 doang. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang for. Untuk perintah for, bentukan umumnya seperti ini. Pertama for, perintahnya, terus kurung buka kurung tutup. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup ini, dia memiliki 3 kondisi. Atau memiliki 3 argumen. Argumennya tuh apa aja? Yang pertama, itu harus ada pendeklarasian variabel atau isi dari si variabelnya. Maksudnya apa? Jadi gini. Pendeklarasian variabel itu kita membuat sebuah variabel yang berisikan nilai. Misalkan gini, integer A sama dengan 1. Nah, ini namanya pendeklarasian variabel. Saya mendeklarasikan variabel A memiliki nilai 1 dengan tipe data integer. Kak, gimana sih kalau misalnya saya mau pakai char? Untuk memakai tipe data char di perintah for ini itu nggak bisa. For ini hanya bisa menangkap nilai berupa integer. Selain integer, selain angka, dia nggak akan bisa. Oke, lanjut. Perintah pertama itu ditutup dengan yang namanya titik koma. Kemudian di perintah kedua, itu namanya sebuah kondisi. Kondisi kapan si for ini akan dijalankan. Saya mau si for ini dijalankan ketika nilainya kurang dari 9. Gitu. Kan tadi kita sudah mendeklarasikan bahwa si nilai for ini, si nilai variabel A ini, itu nilainya 1. Nah, di sini saya pakai lagi nih si A-nya ini. 1 kurang dari 9. Benar dong. Maka si for ini akan berjalan. Nah, terus kemudian setelah kita beri kondisi, kita kasih dia increment atau decrement. Increment atau decrement itu apa? Increment ini akan menambahkan sebuah variabel kalau misalnya dia itu melewati perintahnya si increment ini. Oke. Jadi increment itu bisa dibilang penambahan, tapi kalau decrement itu pengurangan. Dan penambahannya itu berapa? Penambahannya cuma 1. Misalkan A++. Kalau misalnya mau dikurang, ya udah A min. A min gitu. Tapi di sini saya memakai increment karena kita harus memenuhi si kondisi ini. Kalau misalnya kita min, nanti dia malah ke belakang ini ya. Malah jadi 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Kondisinya malah terpenuhi, dan itu akan mengakibatkan yang namanya unlimited looping. Di sini, agar tidak terjadi unlimited looping, kita tambahin dia. Jadi seiring dengan terjadinya perulangan, variabel ini akan bertambah. 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 9. Oke. Di sini kita pakai kurung kurawal setelah si for ini. Setelah 3 argumennya sudah selesai, kita pakai kurung kurawal.
kurung kurawal buka dan tutup. Kemudian lanjut lagi dengan isi dari program perulangannya. Di sini saya pakai printf aja, printf, terus /n biar bisa dia meng-enter, biar bagus, biar rapih. Terus saya pakai hi. Ini adalah program perulangan. Oke, kayaknya 9 kebanyakan, kita taruh aja 4 biar bisa mudah dihitung. Lanjut, kita run. Kan saya lupa yang namanya titik koma. Oke, kita run langsung. Nah, terjadi nih. Kenapa cuma 3 nih, kan? Oke, kita lihat nih, kenapa cuma 3 gitu kan, kita penasaran. Kita %d, A. Oke, kita run lagi. Nah, ini adalah program perulangan 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan kondisinya nih. Kondisinya apa? Kondisinya itu, si A ini nggak boleh lebih dari 4 gitu. Berarti A ini harus kurang dari 4. Kenapa 4-nya nggak masuk? Karena angka 4 itu kan bukan kurang dari 4, tapi dia sama dengan 4. Makanya kalau misalnya kalian mau si 4 ini juga termasuk, kalian tambahin aja sama dengan di sini. Maka dia akan terjadi perulangan di 4-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, nih increment ya. Nah, kalau misalnya min-min gimana kak? Oke nih, kita min-min. Oke, sorry kepencet. Oke, kita min-min, kita run. Lihat, dia akan terjadi yang namanya unlimited looping. Tuh, minus. Nggak akan berhenti nih. Oke, kalian cukup stop aja kalau misalnya terjadi seperti itu, dan ya akan berhenti secara langsung gitu. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya kalian tambahin break di sini, itu akan langsung berhenti. Cuman dia cuma satu perulangan, karena kita begitu kan masuk nih integer main, terus dibaca yang ini, langsung dibaca for, terus kita mendeklarasikan variabel a sama dengan 1, terus masuk lagi ke sini, apakah a kurang dari sama dengan 4? Iya, terus a nya akan dikurang, berarti a nya akan dikurang di bawah nanti. Berarti nanti ini langsung masuk ke sini. Ini adalah perulangan pertama, langsung break, nggak ngulang lagi dia. Untuk perulangan for seperti ini. Terus kita lanjut ke perulangan while. Untuk perulangan while, ini tuh kasusnya cukup unik, karena untuk perulangan while kita harus mendeklarasikan variabelnya dulu. Misalkan integer a sama dengan 1. Nah, baru di sini kita pakai while-nya. While a kurang dari 3, kurang dari 4 deh. Kurang dari 4. Terus Terus kita pakai kurung kurawal. Nah, sama kayak si for, kita pakai kurung kurawal. Terus di sini di bawah while, di dalam kurung kurawalnya, baru ini di mana program yang ingin kita ulang itu berada gitu. Perintah-perintahnya. Nah, di sini kita pakai printf lagi aja. Printf, terus oke. Oke, di sini ini perulangan while. Di sini kita kasih enter biar bagus. Terus sini jangan lupa titik koma. Oke. Nih, ini sebenarnya untuk umumnya. Nah, ini akan terjadi yang namanya unlimited looping. Kenapa? Karena kita tidak menambahkan incrementnya, kita tidak menambahkan si variabel a ini, gitu. Si variabel a ini tetap 1 nilainya, nggak akan bertambah. Nah, makanya si kondisinya ini tidak akan false, tidak akan salah gitu. Akan selalu terpenuhi. 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 4 gitu. Nih, kalau nggak percaya. Nah, tuh kan, akan terus. Nih, kalau misalnya kita %d, koma a. Oke. Nilai si a ini akan 1 tuh.
Ini perulangan while 1 terus. Gimana caranya? Cara ngakalinnya aja lagi nih. Kita tambahkan increment di sini. A++. Nah, dia akan selesai. Tuh. Berbeda dengan for tadi. Kalau for kan dia kondisinya tiga-tiganya ada di dalam si for itu. Kalau while kondisinya terpecah-pecah. Pertama kita deklarasikannya di luar while. Terus kondisinya ada di dalam while. Increment atau decrementnya itu ada di dalam perulangan si while gitu. Nah, nih beda dengan for. Kalau for tiga-tiganya dalam sini. Kadang-kadang orang tuh bingung dengan si for ini. Oke, bedanya lagi si while ini dia itu bisa menerima inputan berupa char atau string. Ya, misalkan gini. Char A sama dengan Y. Gitu. Nah, terus ketika A sama dengan Y, maka jalankan ini, gitu kan. Terus kalau misalnya nggak percaya, kalau misalnya nggak percaya ini sama dengan Y, tuh. Cara berhentinya gimana sih kak? Oke, cara berhentinya begini. Ya oke, pokoknya si while ini dia punya kondisi khusus di mana dia bisa menggunakan kondisi selain integer, selain angka. Dia bisa menggunakan huruf, simbol, ataupun kalimat gitu. Kita langsung lagi ke program selanjutnya, itu adalah do while. Oke, ini kita hapus dulu. Untuk do while nih lumayan seru nih. Karena do while itu bener-bener berbeda banget sama si for dengan si while. Gitu. Pertama kita deklarasikan dulu karena dia ada while-nya. Jadi sama sepertinya sintaksnya. Integer A sama dengan 1. Nah, untuk do while, pertama kalian harus do dulu. Ini perintah pertamanya. Do, terus kurung kurawal, enter. Nah, ini adalah programnya. While-nya di mana, Kak? While-nya nanti. Oke, misalkan kita ini dulu, puts, biar dia langsung ke enter. Puts gini, terus gini. Ini adalah do while. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini ini baru while-nya. While kondisinya apa? Ketika A kurang dari 4, maka akan dijalankan ini. Ini akan terjadi unlimited looping karena dia nggak ada increment. Incrementnya ditaruh di mana, Kak? Incrementnya ditaruh di sini. Nih, di bawah. Biasanya sih di bawah sih. Kalau nggak di bawah, di atas juga nggak apa-apa masalahnya. Kita A++, terus titik koma. Kita run. Nah, ini adalah do while. 3 juga kan. Menariknya di do while, kalau misalnya programnya itu salah nih, misalkan kondisinya salah, tidak terpenuhi, 0 nih, kan salah nih ya, kan A nya sama dengan 1 itu tidak lebih kecil dari 0, 1 itu kan lebih besar dari 0, berarti ini programnya salah nih, harusnya nggak berjalan. Tapi kalau di do while itu dia berjalan nih, tapi dia cuma 1 kali doang berjalannya. Jadi si do while ini menjalankan dulu perintahnya, baru dicek nih apakah kondisinya itu terpenuhi atau enggak. Kalau kondisinya terpenuhi, baru dia akan menjalankan si kondisinya, maka dia akan melakukan perulangan tuh. Kalau while kan enggak gitu. Kalau while, oke, ini kita balik ke while ya. A lebih kecil dari 0, dia nggak akan dijalankan. Nah, program finish, nggak ada yang dijalankan. Ini nggak ada nih, kosong. Ini nggak nampil deh. Kenapa? Karena si kondisinya itu tidak terpenuhi. Beda sama do while yang tadi. Terus juga di perulangan ini ada yang namanya perulangan di dalam perulangan. Maksudnya apa perulangan di dalam perulangan? Maksudnya gini. For biasanya saya pakai for ya untuk perulangan dalam perulangan. Tapi kalau misalnya kalian mau mencoba-coba pakai do while atau while, itu boleh, silahkan. Karena apa salahnya mencoba gitu kan. Oke, ini kalau kita pakai slash n di gini, masuk nih
ini adalah perulangan A nih. Ini adalah nilai A sama dengan 1. Bener dong. Terus ini adalah nilai B nih, sama dengan 1. Bener. Nah, untuk yang kedua, ini baru nih, menarik. Menariknya kenapa? Karena yang dua, kita menjalankan dulu nih si kasus terluarnya, si A-nya nih. Kita masuk ke perulangan yang A-nya. A-nya tadi sudah ditambahkan, jadi 2. Tadinya 1, jadi 2. Gitu. 2 masuk nih. 2 kurang dari 6. Benar dong. Terus masuk lagi nih ke sini, ke perulangan yang kedua. Nah, perulangan yang kedua, si B-nya itu masih jadi 1. Kenapa B-nya jadi 1? Kenapa nggak bertambah jadi 2? Karena nilainya dia itu otomatis ke reset. Begitu kalau sampai sini, udah nilainya ke reset. Kurung kurawal ini nih, bisa dilihat tuh, nyambung kan. Kalau si for ini udah keluar dari kurung kurawal ini, nilainya akan terreset lagi. Nilai variabel B-nya akan menjadi 1. Nah, makanya di sini nih, ini adalah nilai A sama dengan 2. A-nya masuk 2 nih, karena A-nya belum terreset, A-nya belum keluar dari perulangannya. Dia masih mengulang. Nilai A sama dengan 2. Nah, terus masuk ke nilai B. Nilai B sama dengan 1. Nah, terus B kurang dari 2. Karena nilai A-nya tadi 2, berarti A-nya berubah jadi 2 kan. B kurang dari sama dengan 2. Bener dong? B-nya kan 1. Oke, masuk nih. B-nya 1. Oke, keluar nih outputnya. Nilai B sama dengan 1. Nah, berarti, tapi kan kondisi masih belum terpenuhi. Karena A-nya itu 2. Sedangkan B-nya 1. B-nya nambah lagi nih jadi 2. Apakah B kurang dari sama dengan 2? Bener dong. Dicetak lagi nih. Nilai B sama dengan 2. Ya, begitu dan seterusnya sampai ke kelima. Sampai dia kurang dari 6 si A-nya. Kalau kalian mau nyoba-nyoba, kalian bisa nyoba-nyoba. Perulangan ini, perulangan dalam perulangan itu untuk membuat suatu gambar. Gambarnya apa? Gambarnya adalah segitiga. Begini. Terus kita kasih enter di sini. Puts. Sorry. Ini jangan lupa titik koma. Nah, dia akan menjadi segitiga kayak gini. Kenapa dia jadi segitiga kayak gini? Karena gini. Pertama nih masuk nih. A sama dengan 1 kan? A sama dengan 1, oke. True dong. A sama dengan 1, A kurang dari 6. Benar. Terus masuk lagi nih ke sini, ke B. B sama dengan 1. Terus B kurang dari si A. Kurang dari sama dengan A gitu kan. A-nya 1 tadi. Benar dong, true. Maka akan di print ya sini. Akan di print terus keluar. Gunanya ini apa? Gunanya tuh ini untuk enter. Kak, kenapa enternya nggak di sini aja sih, Kak? Gitu. Karena kalau enternya di sini, dia akan error. Bukan akan error, tapi tidak akan terjadi ini. Nggak akan terbentuk segitiga seperti ini. Karena kan kalau misalnya enternya di sini, berarti nanti yang ini yang saya tandain ini, bintang ini, dia akan di bawahnya. Yang ini juga akan di bawahnya, akan di bawahnya terus. Malah si bintang ini malah akan jadi bukan bentuk segitiga. Sorry. Oke. Nih kalau nggak percaya. Nah, dia akan lurus. Kenapa? Karena ya ini di enter dia di sini. Untuk menjadi segitiga dia nggak usah di enter. Dia akan sorry. Ya tadi kita nggak enter. Kita harus nge-enternya tuh di perulangan pertamanya. Nah, ini. Oke deh kan, logikanya emang lumayan ribet nih yang di perulangan dalam perulangan ini. Ya rasa sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian ingin mencoba segitiga yang lain, segitiga sama kaki atau segitiga terbalik atau mungkin diamond atau mungkin segitiga sama kaki tapi berlubang, kalian bisa coba-coba sendiri. Kalian mainin aja nih logikanya di sini. Untuk activity saya harap kalian bisa membuat program seperti ini. Saya rasa sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.